Cerita asal mula nama Sungai Kawat sebagai pemeran. Saya Reza sebagai nelayan. Saya Iren sebagai istri nelayan. Saya Vika sebagai anak nelayan. Saya Yohanes sebagai anak nelayan. Saya Cila sebagai peri sungai. Inilah kisahnya. Di Kalimantan Barat terdapat sebuah sungai yang lebar dan panjang. Sungai ini terkenal di seluruh Indonesia. Namanya Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini banyak cabangnya. Cabang-cabangnya berupa sungai-sungai yang kecil dan jumlahnya banyak. Salah satu cabangnya adalah Sungai Kawat. Sungai Kawat terletak di kota Sintang, Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu, ketika kota Sintang baru didirikan oleh Jubair I, hiduplah seorang nelayan sungai dengan istri dan anak-anaknya. Mereka tidak jauh dari Sungai Kawat itu. Keluarga nelayan itu tergolong keluarga miskin. Setiap hari sang ayah hanya menggantungkan hidupnya dengan menangkap ikan. Kadang-kadang mujur, tetapi kadang-kala sehari penuh ia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Menghidupi keluarganya dengan mencari ikan. Suatu hari, persediaan makanan yang mereka miliki sedikit, dan anak istrinya mulai khawatir. Pak, bagaimana ini? Kita sudah tidak ada persediaan makan. Beras sudah habis, ikan pun tak ada. Mau makan apa kita? Sudah, jangan dipikirkan dan tidak usah menambah pusing saja. Saya sudah tahu itu. Lalu mengapa Bapak diam saja? Kenapa Bapak tidak pergi cari usaha? Anak-anak mau diberi makan apa? Kamu beri saja mereka tanah kalau siapa bantu. Sebagai istri harus mengerti, bisa bantu, bukan menambah keruh suasana. Bu, saya lapar. Adakah kita makanan? Iya Bu, saya sudah lapar nih. Cari makan di dapur, bukan di ruang tamu jam. Anak laki-laki kok cengeng, baru 1 jam tidak makan sudah ribut. Iya ya. Iya, saya lapar nih. Sudah, jangan ribut, jangan sepertimu yang hanya mengomel melulu, yang dipikirkan hanya makan melulu. Namanya orang hidup perlu makan lah Pak. Sudahlah, besok pagi saya carikan. Jangan tidak pergi ya Pak. Kamu kasihan tidak sama anak-anakmu. Iya, sabarlah, besok pagi saya carikan. Jam, sini kamu. Iya ya. Besok pagi kamu ikut ayah carikan. Baik ayah. Bu, kamu di rumah, jangan hanya makan saja. Menanam sayuran kan bisa. Iya Pak. Sudah sana. Keesokan harinya, si nelayan pun berangkat untuk mencari ikan di Sungai Kawat dengan ditemani anaknya. Ia berangkat sangat pagi, berharap bisa mendapatkan tangkapan yang cukup untuk keluarganya. Ia membawa 2 buah pancing. Hal ini dilakukan untuk menjaga pancing supaya tidak putus. Ia masih dapat menggunakan pancing yang sebuah lagi. Jam, bangun. Mau jadi pemalas apa kamu? Iya ya. Bu, bangun bu. Ada apa ini pagi-pagi sudah teriak-teriak? Bangun Jam. Mau bangun jam berapa lagi kamu? Iya ya. Bu, kami mau berangkat nih. Iya Pak, hati-hati. Semoga tangkapan ikannya banyak ya Pak. Iya, semoga saja jaga anakmu di rumah ya. Iya Pak. Mereka akhirnya berangkat menuju sungai meski hari masih sedikit gelap. Berangkat dengan perut kosong, tanpa mandi dan tanpa sarapan apapun. Abang kemana Bu? Berangkat bersama ayahmu. Berangkat kemana Bu? Pagi-pagi muda begini. Cari ikan. Kalau begitu aku pergi mandi dulu ya Bu. Di sungai, si nelayan dan anaknya mendayung perahunya masuk ke Sungai Kawat. Saat itu belum ada namanya. Tak lupa mereka menyiapkan segala kebutuhan memancing seperti umpan dan alat memancing lainnya. Sudah kamu siapkan pancingmu Jam? Sudah ya. Umpan, kail. Siap semua ya. Siapkan kailmu dengan benar agar kita bisa dapat ikan yang banyak. Iya, tapi ayah diam nanti ikannya takut. Iya. Setelah pancing itu diberi umpan, pancing itu diulurkannya ke air dan mereka menunggu pancing ditarik oleh ikan. Matahari telah tinggi namun tidak seekor ikan pun mendekati pancing nelayan. Apalagi untuk memakan umpan.
tetapi mereka tidak putus asa. Mengapa dari tadi tidak ada seekor ikan pun yang menarik pancing kita? Mungkin kita pindah tempat lain aja. Mungkin di sana banyak ikannya. Iya ya, sepertinya. Telah berapa kali mereka berpindah tempat di sungai itu, tetapi keadaannya sama saja. Nelayan itu telah bertekad bahwa jika mereka pulang, mereka harus membawa ikan untuk anak dan istrinya untuk dibawa pulang. Bagaimana ini? Ikan yang kita dapatkan kalau kita sudah berharap untuk membawa ikan walaupun hanya seekor. Iya ya, mengapa? Mungkin di sini tidak ada ikannya. Sudahlah, kita tunggu dulu sebentar. Mungkin sebentar lagi ikan akan menarik pancing kita. Tapi kan ya hari sudah mulai gelap. Bagaimana ini? Sudah, tunggu saja. Matahari pun mulai condong ke ufuk barat. Mereka mendayung perahunya lebih ke hulu sungai dengan harapan di sana ada yang menarik pancingnya. Di sebuah teluk kecil yang banyak batunya, nelayan itu berdiri, berhenti. Tanah di sekitar tempat itu berlumut dan tumbuhi pohon-pohon kayu yang besar. Ayah, apakah kita tidak bawa saja? Nanti ibu khawatir di rumah. Tunggu dulu, Jang. Sebentar lagi. Kamu ini ngajak pulang dulu. Tapi kan ya, Ketika matahari hampir tenggelam dan si nelayan dan anaknya itu akan pulang, tiba-tiba pancingnya ditarik dengan keras dari dalam air. Nelayan itu mengangkat pancingnya dan sekaligus menghentakkannya saat. Hah, besar sekali ikan ini. tarik ya, tarik saja agar ikannya tidak lepas. Tali pancing terus diulur lebih panjang oleh si nelayan agar pancing itu tidak putus. Ketika itu hari sudah mulai gelap, tambah lagi daun-daun yang rimbun menambah kegelapan di tempat itu. Nyamuk-nyamuk yang mengerumun si nelayan dan anaknya tidak dihiraukannya. Pikirannya hanya tertuju pada ikan yang akan diperolehnya. Wah, ikan ini jangan sampai lepas. Ya ya, Pada saat tarikan dari dalam air ke tengah sungai, perahu nelayan itu ikut tertarik ke tengah sungai. Teluk sungai itu cukup dalam, warna airnya tampak kehitam-hitaman karena hari telah gelap. Akhirnya tarikan dari dalam air mulai melemah. Si nelayan mulai menarik kembali tali pancingnya ke atas. Akan tetapi ikan itu belum tampak. Wah, mana ikan ini? Susah sekali untuk ditarik. mana saya bantu ayah? Sudah, kamu diam saja. Nelayan itu lebih berhati-hati agar ikan tidak lepas. Ketika seluruh tali pancingnya telah terangkat, tidak seekor ikan pun tampak. Yang menyangkut pada pancingnya adalah ujung tali kawat. Ya, lepas. Ya, bagaimana ini ayah? Tapi Kanjeng, Apa ya? Tangannya menjangkau ujung kawat yang menyangkut di pancingan. Ia mengamati ujung kawat itu dalam keremangan malam. Tampak olehnya, kawat itu berwarna kuning-kuningan. Setelah diketahui bahwa kawat itu adalah kawat emas, ia mulai menariknya. astaga, apa aku tidak salah? Bukankah ini emas? Kita bisa menjadi kaya seperti ini. Apa ya? Bukankah ini emas, Jang? Ya ya, benar sekali itu emas. Syukurlah kita bisa kaya nih. Ya ya. Karena si nelayan dan anaknya senang, satu depa dua depa, ia merasa belum cukup juga. Padahal kalau mereka mau bersyukur dengan satu dua depa saja, hidupnya akan bercukupan, tidak akan menderita kemiskinan. Namun sifat serakah telah merasuki dirinya. Mereka ingin menjadi orang paling kaya di kampungnya, maka mereka ingin mendapatkan kawat emas itu sebanyak-banyaknya. Mereka terus menarik kawat itu dari dalam sungai. Meski sudah lama mereka menarik kawatnya, belum juga habis. Ah, banyak sekali kawat ini. Kita akan menjadi orang paling kaya di seluruh dunia. Ya ya, benar sekali. Mereka terus menarik kawat itu tanpa menghiraukan hari semakin gelap. Sampahnya telah penuh dengan gulungan kawat emas. Mereka terus menarik kawat emas yang tidak habis-habisnya itu. Tiba-tiba dari dalam air terdengar suara. Sudah.
menghiraukan suara itu. Mereka terus menarik dan menarik kawat itu karena ia ingin menjadi kaya raya. Terdengar lagi suara dari dalam air memperingatkan untuk kedua kalinya. Potong, potong saja, berhenti, jangan teruskan. Akan tetapi nelayan dan anaknya itu tetap saja tidak peduli. Karena perahu nelayan dan anaknya itu sudah terlalu penuh dengan kawat emas, maka air pun mulai masuk. Si nelayan dan anaknya yang telah menjadi rakus telah tetap belum berhenti menarik kawat. Sementara perlahan-lahan air terus merambat ke dalam perahu. Nelayan itu baru sadar setelah air benar-benar telah masuk perahu, namun terlambat. Seketika itu juga perahu itu tenggelam bersama si nelayan ke dasar sungai. Nelayan dan anaknya itu tidak pernah timbul. Mereka mati di dasar sungai akibat keserakaannya yang berlebihan. Itulah sebabnya sungai itu dinamakan Sungai Kawat. Pesan moral dari cerita ini, sifat serakah adalah sifat yang sangat buruk dan akan merugikanmu di masa yang akan datang. Maka kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Inilah persembahan dari SD 9. Terima kasih. Baik, sekali lagi tepuk tangannya untuk peserta dengan nomor urut 2. Iya, dari SDN 9 Sintang yang sudah membawakan drama dengan judul cerita Sungai Berkawat Emas. Jadi itu tadi, Cek.